Oke, baik. Eh, Mohon izin, Ibu Palupi dari Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, apakah sudah hadir bersama kami? Ya, izin sudah hadir, Ibu. Oh, baik, terima kasih. Eh, Langsung. Izin untuk tidak menyalakan kamera karena jaringannya takut terkendala. Terima kasih. Oke, baik, Ibu Palupi. Eh, Materi berikutnya adalah sosialisasi penyelarasan rencana induk bidang kesehatan dengan indikator perencanaan daerah. Kepada Ibu Palupi dipersilahkan. Oh, baik. Ya, baik. Izin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, Sebelumnya kami mengucapkan permohonan maaf dari Ibu Karo karena beliau tidak dapat hadir untuk kegiatan ini. Baik, saya izin share. Ya, izin apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Jelas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu, izin menyampaikan terkait penyelarasan rencana induk bidang kesehatan di Kemenkes dengan RPJMN, RPJMD, dan Rensa OPD. Baik, Bapak Ibu. Rencana induk bidang kesehatan tahun 2025 sampai 2029 itu merupakan amanah dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 di pasal 409. Di sini adalah bahwa rencana induk bidang kesehatan itu dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan sektor kesehatan baik di pusat maupun di daerah, serta nanti kita konsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, RIBK ini akan menjadi pedoman untuk perencanaan strategis kesehatan bagi semua pemangku kepentingan kesehatan, baik di lintas sektor maupun di lintas program. Ya, Bapak Ibu mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Jelas, Bu. Jelas. Baik, baik, Jelas, baik. jelas, Ibu. Jelas ya. Oke, baik. Oke, jelas. Kemudian saya lanjutkan bahwa untuk alokasi anggaran kesehatan ini akan mengikuti kerangka kerja yang berbasis kinerja yang diselaraskan dengan tujuan yang diuraikan di dalam RIBK. Untuk pengaturan RIBK sendiri itu bahwa dokumen ini berisi arah kebijakan serta perencanaan penganggaran sektor kesehatan untuk 5 tahun dan nanti akan ditetapkan sebagai Perpres atau peraturan presiden. Kemudian ruang lingkupnya itu mencakup visi dan tujuan strategis, kemudian indikator kinerja pembangunan baik di level ISS, IKP ataupun di IKK. Kemudian juga ada program dan kegiatan prioritas, pembagian peran antar pemangku kepentingan, serta kerangka pendanaannya. Baik Bapak Ibu, fokus dari RPJMN dan RIBK di sini bisa lihat perbedaannya. RPJMN berfokus pada prioritas nasional, sedangkan RIBK berfokus pada seluruh isu kesehatan yang ada di Indonesia. Kemudian perubahan RIBK ini dimungkinkan apabila ada pertimbangan dan urgensi tertentu. Sementara untuk daerah, RIBK kami harapkan dapat menjadi panduan bagi daerah untuk perencanaan serta untuk mencantumkan indikator kinerja RIBK di dalam perencanaan di daerah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah mekanisme perencanaan yang ada di Indonesia. Untuk jangka panjang kita ada RPJMN, kemudian RPJPN, kemudian untuk jangka menengah yang 5 tahunan itu yang kita ada RPJMN, kemudian juga ada Renstra, ada RIBK sekarang, kemudian juga ada Renstra di pusat maupun Renstra di OPD, dan juga ada MD. Nah, atau jangka pendeknya, nah itu ada rencana kerja di KL, level kementerian serta APBN, dan juga ada rencana kerja untuk OPD dan APBD-nya tentunya.
Di sini adalah arah kebijakan RIBK 2025 sampai 2029, yaitu sebagai penerjemahan dari RPJMN 2025 sampai 2029. Adapun sasaran di RPJPN adalah untuk di sektor kesehatan adalah kesehatan untuk semua, sementara untuk di RPJMN adalah terwujudnya kesehatan untuk semua, dan indikator di bidang kesehatan adalah indikator usia harapan hidup dan angka kelahiran total atau TFR. Dan di sini akan didukung untuk mencapai terwujudnya kesehatan untuk semua akan didukung dengan program pembangunan yang berjumlah 5, yaitu di program pembangunan pertama ada peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat. Sementara di program pembangunan kedua, pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi. Yang ketiga, pengendalian penyakit dan pemberdayaan hidup kesehatan. Yang keempat, ada penguatan kapasitas ketahanan kesehatan. Sementara di program pembangunan yang kelima, ada penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola. RIBK yang menjadi turunan dari indikator yang ada di RPJMN, sasarannya adalah sebagai untuk mencapai masyarakat yang sehat dan produktif untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, indikator atau indikator sasaran strategis yang ada di dalam RIBK terdiri dari usia harapan hidup atau UHH, kemudian ada HALE, ada juga Universal Health Coverage Index-nya, serta TFR. Dan di sini sasaran strategis untuk mencapai masyarakat yang sehat dan produktif untuk Indonesia Emas tahun 2045, yaitu ada masyarakat yang sehat, kemudian sasaran strategis yang kedua ada komunitas gaya hidup sehat, kemudian yang ketiga layanan kesehatan baik, adil, dan terjangkau, yang keempat sistem kesehatan yang kuat, yang kelima tata kelola dan pembiayaan kesehatan, serta yang keenam ada teknologi kesehatan yang maju. Baik, Bapak Ibu, di sini ada 42 indikator sasaran strategis untuk kesehatan dalam RIBK. Bapak Ibu bisa melihat ada yang berwarna biru adalah mandatory indikator yang kami harapkan dapat dimasukkan di dalam Renstra maupun RPJMD daerah. Ada 21 indikator sasaran strategis yang akan menjadi mandatory indikator yang menggantikan mandatory spending sesuai dengan amanah Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Ya, ada usia harapan hidup, kemudian ada total fertility rate, ada angka kematian ibu, angka kematian balita, prevalensi stunting, kemudian juga prevalensi depresi pada usia lebih dari 15 tahun, kemudian juga ada persentase kabupaten kota untuk mencapai target kekebalan kelompok. Yang ke-21 adalah proporsi pasien kes yang terkoneksi dengan SIKN. Nah, Bapak Ibu, di sini pengaturan untuk memasukkan indikator yang ada di dalam RIBK ke dalam perencanaan penganggaran pemerintah daerah itu pertama dasar pengaturannya adalah semula yaitu mandatory spending digantikan menjadi mandatory yang didasarkan pada bentuk kinerja atau indikator kinerja yang ditetapkan. Kemudian rancangan pengaturan dalam Perpres RIBK yang pertama adalah pemerintah daerah diharapkan menyelaraskan program kesehatan di daerah dengan program kesehatan nasional dalam RIBK, yaitu dengan mencantumkan indikator dan target kinerja RIBK. Kemudian pencantuman indikator dan target kinerja dalam RIBK itu dilakukan pada dokumen RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan juga dimasukkan di dalam Rencana Strategi Satuan Pekerja Pemerintah Daerah atau Renstra OPD. Baik. Sementara di dalam amanah RPJMN tahun 2025-2029, indikator untuk PP5 atau Program Pembangunan 5, yaitu penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, yaitu persentase provinsi dan kabupaten kota yang menyelaraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target pembangunan untuk mengukur keselarasan pada RPJMD dan atau pada Renstra OPD. Ini implementasinya adalah dengan melakukan pendampingan dan penilaian terhadap keselarasan dokumen secara bersama antara Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkes.
Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah indikator kinerja dari RIBK yang kami harapkan dapat diselaraskan dalam indikator kinerja daerah untuk RPJMD 2025-2029. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada 11 indikator. Pertama adalah usia harapan hidup. Juga ada total fertility rate, dan ada angka kematian balita, prevalensi stunting, dan kesehatan gratis, dan cakupan imunisasi bayi lengkap, dan juga ada cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, angka keberhasilan pengobatan TB dalam persen, kemudian juga ada persentase hipertensi dalam pengendalian, serta proporsi aktivitas fisik cukup. Pak Ibu, untuk rancangan indikator RIBK ini sudah kami koordinasikan dengan teman-teman yang ada di Kemendagri. Insya Allah akan dimasukkan ke dalam lampiran Inmendagri 2 nomor 25 untuk target per daerah. Untuk target per daerah nanti bisa dilihat di dalam Inmendagri, lampiran Inmendagri nomor 2 tahun 2025. Nah, yang ini adalah rancangan indikator kinerja untuk dimasukkan atau diselaraskan dalam indikator kinerja Renstra OPD tahun 2025-2029. Di sini ada 11 indikator, yaitu yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah prevalensi depresi pada usia lebih dari 15 tahun. Ini adalah targetnya untuk secara nasional sudah tertera di sini. Kemudian juga ada indikator terkait kabupaten kota sanitasi total berbasis masyarakat. Di sini juga sudah tertera untuk target secara nasionalnya. Kemudian juga ada indikator terkait prevalensi obesitas lebih dari 18 tahun pada usia lebih dari 18 tahun. Kemudian juga ada proporsi kabupaten kota dengan fasilitas kesehatan sesuai standar. Kemudian yang kelima yaitu tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan. Yang enam, indikator kabupaten kota yang memenuhi standar syarat kualitas kesehatan lingkungan. Kemudian proporsi Fasiankes terintegrasi dengan SIKN. Selanjutnya adalah rasio nakes dan namet terhadap populasi. Yang kesembilan adalah proporsi Fasiankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar. Dan yang ke-10 adalah proporsi Fasiankes terakreditasi paripurna. Di sini Bapak Ibu bisa lihat sudah ada definisi operasional dari setiap indikatornya. Baik. Ya. Kemudian untuk kerangka pendanaan yang ada di dalam RIBK 2025-2029 ini sebenarnya adalah kebutuhan anggaran kesehatan. Ini bersifat perkiraan atau supaya tujuan strategis dan kesehatan dalam RIBK di level nasional maupun di level daerah. Dan sifatnya adalah indikatif dan juga sebagai pedoman kami harapkan dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah untuk memperkirakan kebutuhan anggaran dalam mencapai indikator yang menjadi mandatori bagi pemerintah daerah. Baik, di sini sumber pendanaannya bisa berasal dari APBD, kemudian dari hibah atau dari sumber lainnya. Ya, baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu, demikian tadi telah kita ikuti bersama materi sosialisasi penyelarasan RIBK dengan indikator perencanaan daerah yang telah disampaikan oleh Ibu Palupi Widyastuti, SKMMKM, MKM, Perencana Muda, Tim Kerja Perencanaan dari Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya adalah penyampaian materi yang kedua, gambaran. Oh, baik. Mohon maaf, akan dilakukan.
Baik Bapak Ibu, akhirnya pemateri kedua kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Gambaran penyelarasan rencana strategis tahun 2025-2030 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan RIPK yang akan disampaikan oleh tim kerja penyusunan program dan anggaran. Ketua Tim Kerja Penyusunan Program Anggaran, Bapak Yudi Efrianto SKMM Kes, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, Salam warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Bu Alupi ya dari Kementerian Kesehatan dan teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Rumah Sakit UPK dan dari Bapeda Mbak Erinda ya. Juga teman-teman penyusun Transra di Jatim ya. Ada Ketua Tim Kerja, ada Kepala Subag, ada Kepala Saksi dan HPI. Dengar suara saya? Kapota? Mbak Riana ada, Ponorogo? Dengar, Pak. Mbak Riana ada? Aman, Jelas, Bapak. aman. Dan dari Pacitan ada ya. Nah, baik, baik. Ini kami akan mencoba ini ya menjelaskan. Nanti mohon masukan. Baik dari nanti Loren teman-teman sekalian ya. Ini masih draft, masih bisa didiskusikan. Ya, next, masih delay. Hah? Udah ya. Baik. Ini yang tingkat pusat. Jadi sudah ini ya. Dan sebagai informasi untuk RPJMD Jawa Timur sudah dikonsulkan ke Kementerian Dalam Negeri pekan lalu ya. Memang ada beberapa revisi, nanti kami juga menunggu ini dari Mbak Indra ya. Apakah ada revisi yang perlu kami kerjakan. Jadi ini ya dari keselarasan visi pusat dan daerah, ini kemarin sudah selaras ya. Kalau di pusat divisinya bersama Indonesia Maju menuju Indonesia 45, visi di Jawa Timur, bersama Timur, maju, adil, makmur, unggul, dan pemerintahan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Pusat 8 misi Asta Cita Presiden di Jawa Timur ada 9 misi Nawa Bakti Satya Gubernur. Next. Ini visi pembangunan penjelasannya ya. Mungkin next saja ini next. Sudah sering disampaikan ini. Dan untuk Nawa Bakti Satya, ini kalau dulu sebelumnya itu digabung ya, pendidikan kesehatan. Untuk tahu yang sekali ini dipisah. Jadi satu sisi dari tantangan ya, mungkin dianggap penting sehingga disendirikan ya, ada Jatim Sehat. Kalau yang dulu dengan Jatim Cerdas, ini ada di nomor 5 ya, ada Jatim Cerdas. Next. Kemudian untuk isu strateginya untuk RPJMD, ini ada highlightnya ya, perluasan akses kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin. Jadi ada penekanan di masyarakat miskin. Kemudian di kami ada 3 ini isunya. Yang pertama, pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan, terutama di daerah afirmatif dan kantong kemiskinan. Yang kedua, penguatan upaya kesehatan untuk penanggulangan masalah kesehatan ibu dan anak gizi masyarakat, penanggulangan penyakit, serta peningkatan kasus penyakit tidak menular. Yang ketiga, pembudayaan PHBS. Next. Kemudian ini adalah program strategi nasional bidang kesehatan ya. Jadi ada 4, ada MBG, kemudian ada cek kesehatan gratis, ini terkait dengan daerah, kabupaten, kota, yaitu rumah sakit lengkap di kabupaten, dan yang keempat adalah penuntasan TBC. Ini PSN ya, program strategi nasional. Next. Ini terus saja ya. Next. Ini ya, oke. Kemudian ini yang terkait dengan penguatan rumah sakit di daerah, ini petanya seperti ini. Next. Kemudian untuk pencegahan kesakitan dan kematian, ini ada beberapa lokus ini ya. Next. Nah, ini tadi sudah ini ya, sudah sampaikan dari Loren ya. Next. Kemudian ini ya di RPJMD ini ya, Mbak Nurul ya, ada namanya indikator utama pembangunan. Ini sudah disepakati ya, baik nama indikatornya ada 6 sama targetnya. Jadi kami sudah diskusi dengan Bapeda untuk Jatim seperti ini ya, targetnya. Memang ada beberapa yang mungkin targetnya tidak sama dengan nasional.
yang saya ingat TB ya. TB ini eh, cakupan pengobatan, kalau nggak salah di nasional di atasnya. Kemudian kita di bawahnya, karena ini ya ke diskusi dengan Bapeda, kita tidak ini ya, untuk menemukan target, kita harus melihat baseline-nya, kemudian ketercapaiannya. Jadi kita lihat datanya ini, karena ini ya untuk target kami diingatkan kemarin waktu di Bapeda, jangan sampai ini ya. Kemudian kita menentukan target, nanti ketika di akhir kita kesulitan susah untuk mencapainya. Terkait dengan LKPJ. Nah, LKPJ kan ini ya dengan anggota dewan, nah, makanya kita diingatkan untuk menentukan target, tolong dihitung benar ya, dihitung benar dengan ini ya, melihat tren sebelumnya, kemudian ada insting, ada juga dari ini ya, dari mungkin dari pakar. Nah, ini sudah kita sepakati angkanya seperti ini. Ada 6 indikator utama pembangunan. Ini di RPJMD. Next. Kemudian untuk EKD saat ini, jadi ada beda lagi ya, tadi ada indikator utama, ini ada IKD. Ada 5, ada indeks kesehatan, ada kusta, ada HIV, ada apa, malaria. Kemudian ini usulan ini ya, ada usulan ada 5 ini, angka kematian balita, ada PKG, cakupan imunisasi lengkap, kemudian hipertensi, dan profesi dengan aktivitas yang cukup. Ini ada catatan, ini ya terkait dengan TFR. Karena TFR itu di kesehatan kita belum angkanya ya, kalau misalnya ada di BKKBN. Nanti mungkin ini ya dari Roren bisa menyampaikan terkaitnya bagaimana nih ya. Tadi kan di RBK juga ini ya, diberikan sebenarnya TFR ini ya. Ini kan angkanya bukan dari kami nih ya. Apakah dari ya di P3K sekarang atau bahkan dari BPS. Nah, ini kita diskusikan. Next. Berikutnya ini tadi sudah yang tadi ya. Sudah Mbak Nurun ya. Oh ini ada ini judulnya Jatim Prioritas ini ya. Ada yang kuning ya. Jadi kita ada ini ya, ada ikon gubernur, ada 10 yang merupakan janji politik ketika kampanye. Ada 10 ya, dari mulai Jatim World Class Hospital Collaboration, kemudian KIPA, kesehatan, inklusif, preventif, dan aksesibel, kemudian buayan, ada mental wellness dan happiness service, dan pelayanan kesehatan bergerak di kepulauan ini, di Pulau Madura, program kunjungan dokter spesialis, penempatan dokter umum di Puskesmas Kepulauan, Dasar Jadah, Santi Jatim, Sehat dan Berkah, dan Desa Sehat, ini double ya, dan ada penguatan RSU LD, rujukan di 5 koridor, kemudian Kopipu, Santitas, dan 5 apa 7 Pak koridor? Tapi 7 Pak dulu ya. Ini masih 5 ya, jadi ada 7 yang terakhir ya. Jadi ini jualan kami ini ya, kami selaraskan nanti di Rensa kami. Jadi sebagai gambaran, memang ini ya kami nanti ini ya ada berapa indikator ya. Tadi ada RBK, ada Inmen juga, ada RPJMD, ada program prioritas. Next. Ini tadi sudah yang di OPD ya, tadi ada 10 ya, terakhir tadi 11 nggak salah ya. Ini yang di OPD ya. Ya, next. Kemudian kami juga punya ini ya. Jadi sebelum membuat Rensa, kami ini ya membuat pohon kinerja dan kesehatan. Ini atas saran Biro Organisasi. Karena ini ya ke sebelum bikin Rensa, kita ini ya ini sesuai dengan regulasinya ya. Ada regulasinya kita ini ya membuat pohon kinerja. Waktu itu gini ya, seperti ini bentuknya. Waktu kami ini ya bikin pohon kinerja berdasarkan teorinya Elboom, Bapak Kesehatan dimengerti 4 faktor ini. Nah, tapi nggak semua diambil ya, yang keturunan diambil. Jadi nanti ada ultimate outcome, ada intermediate outcome, ada immediate outcome. Ini yang nanti di bawahnya ada lagi ya, ada bawahnya, tapi ini yang di atasnya aja. Ya, next. Kemudian ini tujuan dan sasaran perangkat daerah, ini sudah di ini tempat kami ya. Jadi untuk sasarannya dari RPJMD, terwujudnya layanan dan jaminan kesehatan di masyarakat, kemudian tujuan desa OPD di dinas kesehatan, ini sesuai Inmen nomor 2 tahun 2005, meningkatnya dari kesehatan masyarakat. Kemudian untuk indikator tujuan rensanya, ide kesehatan, ini saya usul Bapeda, dan sasaran rensa PD, kami ada ini, meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, merata, dan terjangkau. Ini indikatornya ada 3, UHH, yang juga ini yang masuk di indikator PJN RBK, kemudian proporsi fasilitas pelayanan kesehatan terjadi paripurna yang ada di RBK dan nilai rumah sakit. Dan nomor 3 ini given ya. Nomor 3 ini given semua OPD itu ada ini ya, ada indikator namanya nilai sakit ini.
yang di provinsi ya. Nah, yang tahu di kabupaten kota apakah sama? Jadi ada ini sudah given untuk seluruh UPD untuk yang penunjang yang diambil nilai sakit. Ini yang di bawahnya ini ya teorinya ya, dari kalimat kondisi dapat diukur, tujuan berdasarkan bahasa yang jelas, bersifat khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan kontribusi immediate outcome dan intermediate outcome dari PON kinerja ini. Ya, next. Berikutnya ini ya, untuk indikator program, tadi kan sudah sasaran tujuan sasaran yang program kegiatan. Ini tujuan PD tadi sudah meningkatkan. Nah, ini untuk programnya. Yang pertama ini ya, penurunan upaya kesejahteraan orang dan upaya kesejahteraan masyarakat UKM-KB. Ada berapa indikator, bisa dibaca ini ya. Adanya, ini posisinya ya, ada yang di UP, IKD, udah ada yang tidak ada ya. Jadi kami coba petakan ini. Kedudukan di indikator, dan keterangannya ada ini ya, ada apa di dokumen apa itu. Mulai dari UKM-KB, yang kedua program penyediaan fasilitas kesehatan, penyusunan kesehatan, UKM rujukan, nah, ada dua ini ya, diambil dari RPJM dan ISRBK. Next. Dan program berikutnya sama ini tadi ya, UKM UKP, Pak Nurul ya. Oke, kita berbeda ini ya. Ya. Kemudian, oh ini kegiatan ya. Tadi program kegiatan, di masing-masing program. Semakin kecil nggak kelihatan. Pertanyaan nanti tolong dikirim ya. Kemudian kegiatan yang rujukan, nah, itu ya ada beberapa. Ya next. Ini yang kegiatan berikutnya ya. Ya, termasuk ini ada di tempat kami ya, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi. Ini ada proporsi pas Yaskes SKN ini dari RBK Mbak Nurul ya. Lupa ini RBK ya. Ini yang jadi yang di Sinom Kesehatan ada di RBK muncul ini. Untuk di kegiatan yang ini. Next. Kemudian untuk berikutnya yang ini ya, untuk yang SDMK ini ya. Ada indikatornya rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi dari BK dan kegiatannya dan seterusnya ya. Nanti berikutnya program persediaan farmasi ini juga diambil dari IRK, dapat fasilitas kesehatan yang memiliki obat, vaksin dan BMHP sesuai standar dan alat kesehatan. Berikutnya ini masih ini ya, masih SDM persediaan farmasi. Berikutnya next. Kemudian untuk pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, Kesmas ini. Indikatornya proporsi penduduk dengan aktivitas fisik dari IKD dan IAS, kemudian persentase kabupaten kota yang mengembangkan UKGM sesuai standar. Di bawahnya kegiatan ini. Ada beberapa ini ya. Next. Kemudian ini yang UBK ya, ini teman-teman rumah sakit ini. Yang nggak tahu juga mungkin untuk yang teman dinas kesehatan kabupaten kota, nanti pun bisa ini ya, bisa sebagai rujukan. Karena itu juga sama ya, nanti di kabupaten kota kan juga ini ya, mengampu rumah sakit ya. Nah ini kan sudah ada cantolannya. Kalau di rumah sakit UBK, itu masuk di ini ya, tujuannya, kemudian sasaran, programnya, masuk ini ya, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan UKM. Jadi nanti di rumah sakit cantolnya ini, programnya ini. Indikatornya tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan lanjutan dan persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar. Jadi ada indikatornya di rumah sakit, ini ada juga di IKP, RBK dan ada RPJMD. Kemudian kegiatannya ini ada dua ini ya, ada dua kegiatan, yang pertama ada dua indikator. Yang pertama ini ya, indikatornya persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi. Yang kedua target INM, indikator nasional mutu yang dicapai. Nah, kegiatan berikutnya ini ya persentase penyediaan layanan kesehatan dan seterusnya ya, sampai yang terakhir ada ini ya, SPM ya, pelayanan minimal di rumah sakit. Ya, next. Kemudian yang untuk OPT Lapesda, kami ada dua ya, yang di Lapesda di Surabaya dan di MMB di Batu. Jadi sama ini ya, nanti programnya mengambilnya, yang UKM dan UKP. Jadi dengan indikator tingkat kepuasan pasien dan persentase layanan agresi yang memenuhi standar. Kegiatannya ini ya bisa dilihat sendiri nanti ya. Dan juga ini ya, ada juga program ini ya, program penunjang usaha pemerintahan. Jadi selain ada UKM KP ada ini ya, sama dengan rumah tadi ada program penunjang ini.
Ya, next. Kemudian Bapakes, Patkesmas ini ya. Ini Kesmas sudah disiapkan masuk di UKM UKP programnya. Ada dua ya, sama dengan lainnya juga ada penunjang. Kegiatannya untuk indikatornya ini presentasi kebutuhan sarana-prasarana yang terpenuhi dan persoalan layanan kesehatan. Mirip-mirip ya, sama ini ya, indikator di rumah sakit dan UPT dan di Latkesmas ini. Next. Baik, Bu Slide, ini dapat kami sampaikan. Saya kembali ke Bu Utami. Baik, terima kasih Pak Yudi. Bapak Ibu, demikian tadi sudah kita ikuti penyampaian materi tentang gambaran penyelarasan rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan rencana induk bidang kesehatan. Baik, kami mohon masukannya. Baik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ibu Aziza dari mana? Sebagai moderator. Sebagai moderator. Baik. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan dari Roren maupun dari Dinkes Prof oleh Pak Yudi dan Ibu Palupi. Baik Bapak Ibu, rasanya ini sebuah kesempatan yang luar biasa ya, karena alhamdulillah kita bisa diskusi bersama dan saat ini sudah ada dari Roren dan juga sudah disampaikan rancangan Renstra dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang telah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur maupun dari RIBK yang saat ini masih proses rancangan Bu Palupi. Baik Bapak Ibu, kami buka pertanyaan monggo, dan juga masukan atas rancangan Renstra yang telah kami sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo bisa raise hand ya, atau dituliskan di kolom chat. Namun sebelumnya, Tampilkan kembali Bu, rancangan rensanya. oh baik, baik. Tadi kan juga tidak terlalu ini ya, Iya, mohon maaf secara baru. cepat. Di yang paparan yang lensa yang kedua, yang Baik. punya Pak Yudi. Sebentar Bu. Ya, baik. Bapak Ibu yang lain jika ada masukan atau pertanyaan bisa disampaikan dulu di grup chat Telah hadir bersama kita juga dari Bapeda Provinsi Jawa Timur. Izin menyapa Bu Erinda. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Sisi, Pak Yudi. Waalaikumsalam. Baik, mungkin setelah dari Kemenkes mohon izin dari Bapeda bisa memberikan masukan Bu Erinda. Gimana Mbak Sisi? Mohon maaf. Ini masih menunggu share screen, masukan Oh, dari siap. Roren, kemudian mohon izin setelahnya masukan dari Bapeda untuk rancangan Renstra kami. Bu Palupi, mohon izin sudah kami share screen. Ya. Yang kami tampilkan yang mana Bagian indikator Bu. Indikator, baik. Mulai program atas. Ini program kegiatan. Ini untuk Renstra ya Bu ya? Renstranya ya? Renstra Ibu. Renstra kegiatan pengembangan. Ya, tadi kalau tidak salah saya lihat ada program kegiatan pemberantasan kusta ya kalau nggak salah. Kusta ini kan untuk indikator sasaran. Oke, ini agak bukan di kusta ya. Karena di situ tertulis kusta untuk diambil dari RIBK seperti itu. Tadi ya. Ini IKK RIBK. Nah, ini kalau kami cek di RIBK itu untuk kusta itu tidak tersebutkan secara eksplisit gitu ya. Maksudnya hanya ada itu untuk pengendalian penyakit menular seperti itu kalau untuk di RIBK-nya sendiri. Sementara di dan ini kebetulan di indikator yang menjadi mandatori bagi pemerintah daerah itu
Pusta ini tidak termasuk ya. Ya, seperti itu. HIV, anda parasit. Yang mau saya tanyakan, Bu, untuk indikator-indikator yang menjadi mandatori yang tadi dari 11 indikator ya untuk Renstra, saya lihat di sini masih belum masuk ya. Ada beberapa yang belum masuk ya, Bu ya. Mohon izin yang apa nih Bu? Tadi terputus-putus. Yang Oke, mandatory yang oke, ISS gitu sensus. nih. Ya, bukan, yang IKK, Bu. IKK. Ya, ISS, maaf, Oh. ISSS yang di Rensa. Oh, ini di bawahnya ya, angka kematian balita, cakupan Indonesia gratis, cakupan Indonesia bayar lengkap, hipertensi iya masuk, aktivitas cukup iya masuk. Yang di Rensa yang ada 11. Itu belum dimasukkan semua ya, Bu. Bu, mohon izin ini kami berupaya untuk memasukkan untuk yang ISS RPJMD begitu yang sesuai dengan Iya, arahan Ibu tadi. Jadi betul. memang untuk indikator yang masuk itu kami bagi begitu Bu. Kami bukan bagi ya, tapi kami cari dan identifikasi begitu ya. Jadi memang akan ada di 2 tempat begitu. Jadi ada di indikator utama pembangunan yang sama begitu kami jajarkan begitu, dan juga nanti sisanya untuk yang harus masuk di Renstra di RPJMD itu nanti akan masuk di indikator kinerja daerah begitu. Oke. Oke. Nah, ini Sini untuk ya. yang di atas untuk persentase RFT rate, indeks kesehatan sampai dengan jumlah kap kota yang mencapai eliminasi malaria, itu adalah IKD yang sudah tertulis atau ya sudah tertulis dan sudah sebelum-sebelumnya dari tahun sebelumnya 5 tahun sebelumnya juga seperti ini begitu IKD-nya. Kemudian kalau semisal nanti akan masuk indikator yang disarankan dari Loren, nanti hanya ada di nomor 6 sampai 10 begitu, Bu. Oh, baik. Oke, berarti ini juga karena masih rancangan juga ya, Bu ya. Iya, betul. Oke. Iya, baik, Bu. Oke. Jadi kami memang berharap, Bu, maksudnya supaya ini kita sinkron ya, karena maksudnya kan tujuan penetapan sasaran itu ada pertama level yang paling tinggi kan di RPJMN ya, Bu ya. Nanti kan turunannya di RPJMD, kemudian nanti kalau untuk kami di pusat itu di Rensa KL, sementara kalau di pemerintah daerah itu di Rensa OPD. Jadi kami harapkan ada indikator yang memang kalau memang ada di dalam RPJMN itu kami harapkan ada turunannya di dalam RPJMD maupun di dalam Rensa yang ada di OPD nanti di dinas kesehatan. Baik Bu Palupi, cuman saja kami tidak dapat mengakomodir untuk indikator total fertility rate begitu. Baik. Karena itu memang punyanya ini ya BKKBN ya kalau nggak salah ya. Iya, kemudian kalau di kami di provinsi itu setelah kami cek kembali di Ranwal RPJMD itu masuk IKU di urusan pengendalian penduduk dan KB yang itu masuk kewenangan di DP3AK dinas. Oke. Ya, DP3AK bukan di sini ya, Bu ya. Iya, tapi nanti akan tetap masuk di RPJMD tapi di urusan yang lain begitu di DP3AK begitu, Bu. Baik ya, pembagian urusan ya, benar. Ya, betul. Baik. Ini sudah. Ya, kami berharap itu saja sih, Bu. Semoga indikator apa yang ada di RPJMN, kemudian di desa kami bisa diselaraskan juga dengan indikator yang ada nanti di teman-teman di daerah seperti itu. Oke, baik. Bu, izin bertanya juga, Bu. Iya, jadi beberapa bulan yang lalu ada penjelasan dari Bappenas juga bahwa di aspek tata kelola terkait dengan persentase penyelarasan untuk kap kota yang menyelaraskan perencanaan itu ada di RIBK begitu, di RIBK tapi tidak dibirukan begitu. Nah, itu apakah apakah itu kalau dari Bappenas sendiri untuk indikator tata kelola itu diharapkan bisa dimasukkan begitu. Tapi kalau di RBK saya lihat itu tidak dibirukan untuk indikator pemerintah daerah begitu, Bu.
Mohon Iya saran. betul Bu. Karena kan kami kemarin juga mendapatkan masukan dari teman-teman Bappenas bahwa di RPJMD sendiri sudah ada 45 indikator yang wajib masuk, bukan saja untuk urusan kesehatan Bu ya. Ini juga sudah dipilih dipilih dikerucutkan kira-kira yang mana yang memang sangat memerlukan bantuan dari teman-teman pemerintah daerah seperti itu. Jadi memang tidak dimasukkan Bu. Nanti tata kelola itu yang akan menjadi tugas dari pusat. Oh baik. Itu Baik. Bu. Berarti Mungkin nanti. kalau untuk pemerintah daerah nanti dari kami minta bantuan teman-teman dari Kemendagri seperti Oh itu. baik. 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 Berarti untuk penyelarasan perencanaan misalnya di urusan dinas tidak perlu nggih Bu ya. Tapi jadi begini Bu, kalau untuk penyelarasan itu berarti kan kegiatannya ya, kegiatan yang dia penilaian penyelarasan. Nah itu nanti mungkin dari teman-teman yang di pusat, sementara dari pemerintah daerah kami harapkan itu menyelaraskannya gitu loh Bu. Jadi nanti pada saat penilaian itu, oh ternyata memang sudah selaras seperti itu. Oke baik. Boleh berdiskusi satu lagi Bu. Ya, Izin silakan. bertanya kembali. Ini kan kami untuk yang indikator RPJMD begitu ada di IKD dan IUP begitu Bu. Nah, untuk indikator ini apakah juga harus masuk di dalam registra kami? Kalau dilihat di sini begitu Bu, ini kan misalnya seperti angka kematian ibu, nah itu kan sudah masuk di IUP dan itu masuk di target RPJMD begitu Bu. Nah Jadi tapi di sini kami buat juga untuk indikator program kami seperti di dalam register kami begitu. Itu apa mungkin kami butuh penjelasan gitu Bu. Ya baik. Jadi memang tadi kan sesuai dengan yang saya sampaikan di paparan Bu ya, kami membagi menjadi dua gitu loh Bu. Jadi indikator payung dan indikator yang memang menjadi turunannya gitu seperti itu Bu. Jadi untuk yang indikator RPJMD kami harapkan itu ada 11 indikator yang masuk di dalam RPJMD. Sementara untuk Renstra Dinas itu kami harapkan ada 10 indikator yang bisa masuk ke dalam Renstra Dinas. Jadi memang sudah dibagi Bu, levelnya seperti itu. Berarti untuk indikator program misalnya ketika kita memasang angka kematian ibu yang dia akan masuk di RPJMD, berarti untuk indikator programnya nanti diharapkan adalah turunannya yang mendukung. Betul, betul turunannya seperti itu Bu. Oke baik Bu Palupi, terima kasih untuk penjelasannya. Iya sama-sama Ibu. Untuk rancangan kami kan memang ini ya berarti Ibu masih double jadi apa yang diminta untuk muncul di RPJMD juga kami masukkan di Iya masih masuk di sini juga program kami begitu betul. Nanti agak berat gitu Bu double. kalau situ. Jadi maksudnya kan kalau kami juga di kami Bu di di Renstra kami juga itu kami juga membedakan levelnya kan Bu ya. Ada yang level sasaran strategis, ada yang level indikatornya nanti. Jadi yang ada di RIBK itu semuanya sekarang indikator sasaran strategis Bu ya, ISS. Sementara IKP IKK-nya itu nanti kami sesuaikan lagi turunannya seperti itu Bu. Oh, jadi berarti perlu kami sesuaikan lagi karena kemarin kami masukkan semuanya ke Renstra gitu. Ya mungkin ini juga Bu, nanti ini kan kami sedang membahas Bu ya, ini masih dalam proses pembahasan dengan teman-teman dari Kemendagri di level mana aja nanti untuk yang RPJMD-nya seperti itu Bu. Kemudian juga di level mana aja tuh indikator nanti yang ada di mana Renstra seperti itu. Jadi maksudnya ini pun kami sudah hasil kemarin terakhir pembahasan dengan Kemendagri dari paparan yang disampaikan tadi itu sudah ada program ya untuk indikator kinerja provinsinya, program mana aja yang indikator itu ada gitu. Jadi nggak semua program dimasukkan, tapi ada beberapa program. Tadinya malah cuma 2 program, antara program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dan program akreditasi pelayanan kesehatan. Tadinya cuma 2 itu aja Bu yang dimasukkan. Salah maaf, yang peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Sekarang hasil terakhir pembahasan itu sudah ada 4 program yang dilakukan. Kami memang masih berkoordinasi terus dengan teman-teman dari Kemendagri karena nanti kan akan dimasukkan ke dalam SIPD ya, kalau nggak salah ya. Seperti itu.
Dan ini juga nanti indikator-indikator ini kami juga kan indikator ini harus berdasarkan kesepakatan dengan teman-teman Kemendagri Bu, akan dimasukkan di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri ya, Inmendagri nomor 2 tahun 2025. Jadi nanti akan disusun lampirannya kalau menurut informasi dari Kemendagri seperti itu Bu. Mohon izin Bu, untuk yang tertuang dalam Inmendagri itu masih bersifat arahan sih Bu artinya, karena kan memang Iya. ada sedikit perbedaan ya antara Mm-mm. Inmendagri dan rancangan RIBK yang sudah Betul. sejauh Jadi ini. jadi nanti yang akan digunakan lampirannya Bu, lampiran yang ada di Inmendagri itu. Seperti itu Bu. Oh, baik. Bu, boleh menyela Oh, terkait dengan pertanyaannya Mbak Zizi? Iya, Denji. silakan Bu. Dari Ponorogo, nggih, monggo. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin nanti Sebentar sekalian sebelum juga Bu bertanya. Riana, sebentar Bu Riana, mohon izin. Ini dari Bapak Prof ingin memberikan Iya. tanggapan dulu. Boleh, J? Oh, Setelah gitu. itu nanti dari Monggo. Dinkes Iya. Ponorogo, nggih. Ya, monggo Mbak Erinda. Siap Mbak Sisi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bu Riana, ngapunten saya menyelat sedikit saja Ibu, karena mungkin terkait dengan rencananya Dinkes Prof ya, Bu Palupi, saya mohon informasi Ibu. Iya, Bangku Bu. Harapannya kan implementasi RIBK ini segera untuk landing ya di dalam Betul. dokumen perencanaan baik Iya, betul. daerah maupun perangkat daerah. Nah, itu kira-kira penetapannya kapan Ibu sehingga secara landasan hukum ini segera dapat kami kaitkan dengan di Dokren RPJMD kami, karena RPJMD kami ini kebetulan percepatan yang rencananya awal Juni akan kami tetapkan. Jadi Awal semoga Juni RIBK ya. ini segera ditetapkan Iya. sebelum itu gitu. Baik. Lalu yang kedua, Bu Palupi, apakah ketika pada saat penyusunan Inmen 2 2025 terkait dengan penyusunan RPJMD dan Renstra PD ini melibatkan Kemenkes nggih Bu, karena ketika saya mungkin mungkin saya ada yang miss atau ada yang kelewatan, tapi ketika ada penjelasan tentang RIBK lalu saya mencoba membuka ke Inmen, ini ada hal-hal yang loh, ini di Inmen seperti ini, di RIBK seperti ini gitu gitu Ibu. Oke, Jadi ya. nantinya kita ini berpedoman kepada mana gitu. Mungkin Baik. di Bapetanya tapi kan pasti pedomannya RIBK gitu, sehingga ini tidak menjadi hal yang tumpang tindih atau saling debatable gitu. Baik. Lalu yang berikutnya memang tadi disampaikan oleh Dinkes beberapa IKD gitu ya, Bu Palupi, bahwa memang di RIBK telah ditata tadi ada 11 yang perlu diselaraskan di RPJMD, lalu yang lain mungkin di level program ya Ibu ya, di level program yang diselaraskan di Renstra PD. Namun memang di RPJMD sendiri, di Inmen disampaikan bahwa di bab yang kinerja pemerintahan daerah itu memang diantaranya ada IKK. Dan di IKK itu sepertinya Kusta itu masuk di IKK-nya kesehatan, sehingga di babnya RPJMD itu beberapa IKK juga masuk. Jadi ketika Bu Palupi tadi menghendaki bahwa di RIBK ini ada 11 indikator yang masuk, maka itu jadi bagian dari IKD besar, isinya ISS dan IKK. Mungkin seperti itu. Oke, iya baik ya. Baik. Terima kasih. Ya, baik. Izin Bu, saya tanggapi dahulu ya supaya nggak lupa. Baik, untuk penetapan RIBK ini kami memang ini kan masih rancangan terakhir ya, sudah final insya Allah, jadi tinggal ditetapkan. Sedang kami harmonisasikan untuk rancangan Perpresnya. Jadi kami harapkan juga sih bisa cepat keluar ya Bu ya, sebelum Juni ya tadi ya kalau ini. Nah kemudian kalau untuk mana yang akan dipakai oleh teman-teman dinas kesehatan, apakah itu Perpres ataukah Inmendagri. Nah kemarin kami sudah koordinasikan dengan teman-teman Kemendagri bahwa nanti memang yang akan digunakan adalah Inmendagri lampirannya, karena di situ sudah kalau di Perpres RIBK itu kan belum ada ininya Bu ya, semua ISS itu tertera di situ, mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, mana yang menjadi tanggung jawab di daerah, itu juga belum ini ya, belum
Iya, untuk iya, iya. diterapkan di dalam Rensa ataupun di dalam RPJMD. Karena kan Rensa atau pemerintah daerah itu kan secara pemerintahan itu kan berada di bawah ini ya Kemendagri kalau kewenangannya ya kewenangan. Jadi nanti yang akan dianut atau diacu adalah Inmendagri. Karena kami sekarang juga sedang dalam proses bersurat untuk indikator-indikator tadi, indikator yang menjadi mandatori daerah dimasukkan dalam lampiran Inmendagri seperti itu. Kemudian tadi untuk ya ini yang terakhir ya RPJMD untuk pengetahuan bahwa memang tidak semuanya atau maksudnya levelnya ya level yang ada di dalam RIBK dimasukkan dalam beberapa level indikator daerah yang berbeda ya ada yang di SS ada juga yang di KD seperti itu. Oke terima kasih. Baik demikian tanggapan dari saya terima kasih. Mohon izin mungkin Mhm. sedikit menambahkan dari Mbak Indah kemarin sempat diskusi terkait keluarga sehat yang muncul di Inmendagri, Ibu. Keluarga IKS. sehat. Ya, itu kan Ya, di betul. indikator Heeh. tujuan itu masih muncul, sedangkan Mm-mm. seperti kita ketahui bersama kan memang sudah sulit untuk diakses lagi, Bu, Betul untuk betul. Pandai. Malah sudah payung hukum rasanya waktu kami koordinasi dengan Takal Kesmas itu terakhir 2024 ya, Bu. Mm-mm. Sehingga kami rasanya akan kesulitan jika itu nanti masuk di Renstra baru 2025 Ya, 2030. Mungkin gitu ya Mbak Erinda. baik. Keluarga sehat ya tadi Bu ya. Iya. Ya. Di sini nggak ada sih ya kalau dilihat yang Di Iya, Inmen, Bu Ibu. Palu. Sehat. Di Muncul di Inmen Inmen. itu di Inmennya muncul ya Bu ya di ininya Ya. Bu bukan di lampirannya Bu ya lampiran karena kan kemarin kami arahan dari Kemendagri itu untuk nanti kan juga ada target per daerahnya Bu target per daerah itu juga sudah ada nanti itu akan dimasukkan di dalam lampirannya Bu seperti itu kemarin dari pihak Kemendagri menyampaikan kepada kami. di lampiran Bu Palupi mungkin tapi sifatnya rekom sih. Sifatnya katanya rekomendasi untuk indikator tujuan gitu kalau nggak salah. Tapi ada Seperti itu salah ya. satunya angka harapan hidup dan yang kedua indeks keluarga sehat gitu kalau Keluarga nggak salah. sehat Tapi tadi ya. saya konsumkan ke teman-teman Dinkes katanya Hmm. ini sudah tidak digunakan gitu. Nah, ini kan juga berhubungan dengan posisi kami provinsi dalam memberikan rekom kepada Kapkota Betul. saat konstruksi RPJMD. Nah, apakah ini memang masih digunakan atau bagaimana? Karena secara Inmen 2 2025 itu masih muncul. Terima Oke, kasih. baik. Ya, sebentar ya, Bu ya. Ya, izin Ibu, pada saat penyusunan Inmendagri ini kebetulan kami ya di Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan itu memang kayaknya kami tidak mendapat undangan ya, atau mungkin karena di tim lain yang mendapat undangan. Tetapi memang untuk indikator indeks keluarga sehat itu memang tidak ada lagi. Itu di dalam RIBK pun tidak ada, saya cari. Seperti itu. Jadi mungkin yang bisa saya sarankan, makan dari saya itu kita mengikuti apa yang menjadi mandatory indikator untuk pemerintah daerah saja yang tadi ada 21 indikator seperti itu. Ya, baik. Baik, terima kasih. Mungkin ini ya Bu Riana bisa tadi melanjutkan. Mbak Erinda apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup mungkin bisa dilanjutkan Bapak Ibu yang lain. Ya, terima kasih. Ya, baik tadi Bu Riana monggo bisa dilanjutkan. Masih bergabung, Bu? Ya, terima kasih Mbak Zizi. Mungkin ini pertanyaan juga pada Bu Palupi, juga pada Bu Rinda ya, untuk Bapeda ya. Kaitannya dengan yang tadi disampaikan terkait dengan indikator yang ada di Inmen nomor 2, itu kan kemarin sudah disampaikan ke kami, kalau di Bapeda kami Bu, itu indikator yang ada di Inmen nomor 2 itu wajib menjadi indikator kinerja daerah. Oh, yang indeks tadi Bu Waktu ya, indeks kesehatan itu Bu ya. iya, bukan yang Indeks yang keluarga sehat. indikator program yang itu wajib masuk menjadi IKD-nya IKD.
Nah, waktu itu kami sampaikan bahwa jika itu tidak, kalau misalkan karena ada beberapa indikator yang tidak bisa kita ukur, contoh itu yang terkait dengan kefarmasian itu kemarin untuk indikatornya kan cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman. Itu bagaimana cara mengukurnya? Kita kan juga kebingungan. Nah, kemarin itu kami sempat bagaimana kalau itu diganti indikator yang lain lah. Jawaban dari Bapeda kami itu seperti ini, Bu. Kalau itu nanti yang indikator program yang di Inmen itu tidak diambil dan itu nanti tidak dipasang di IKD, itu nanti akan apa di SIPD-nya itu kan tidak bisa ditampilkan, tidak bisa dimasukkan ke SIPD. Itu nanti katanya tidak bisa urus hubungannya dengan jadi subkegiatan program tersebut tidak bisa diambil. Katanya seperti itu Bu untuk alasannya terkait dengan kenapa indikator yang ada di Inmen itu harus diambil menjadi IKD. Itu mungkin yang pertama. Kemudian ini saya sekalian bertanya sekalian ya Bu ya. Jadi apa ini dan indikator yang di Inmen ini mungkin ini kan juga ada pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Itu kan persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan. Itu kan kita juga susah mengukurnya. Bagaimana definisi operasionalnya pun juga tidak disebutkan di Inmen itu. Tetapi kemarin waktu kita menyandingkan dengan RIBK, Bu, di RIBK itu untuk program pemberdayaan bidang kesehatan justru tidak ada. Nah, itu bagaimana kami? Nah, jadi ini pertanyaan selanjutnya dari hasil ini. Kemudian pertanyaan kami, keselarasan yang disebut dengan keselarasan ini, apakah itu melihat level atau penting itu ada di Renstra? Itu pertanyaan berikutnya. Kemudian seperti indikator rasio nakes yang ada di RIBK, itu kan disebutkan indikator rasio nakes. Padahal di situ disebutkan nakes di situ dokter, perawat, bidan. Itu kami mengukurnya harus sendiri-sendiri atau itu jadi satu? Karena kalimatnya hanya satu, yaitu indikator rasio nakes seperti itu. Kemudian proporsi penduduk dengan aktivitas cukup. Ini juga bagaimana cara mengukurnya, Kak. Jadi kan indikator-indikator seperti ini kan sebenarnya definisi operasionalnya pun juga susah kan Bu gitu. Betul, betul. Karena itu, nah makanya itu keselarasan ini sebenarnya sampai di level apa sih? Apakah boleh itu sampai di level subkegiatan? Misalkan kayak ini kan kemarin dari RIBK itu juga sebutkan yang indikator itu ada properti depresi ya Bu ya. Depresi Ya, seperti itu depresi kan ya. di situ ya. Itu di situ kan menjadi indikator program. Itu boleh nggak misalkan itu kan tarik menjadi indikator kegiatan, bukan program. Jadi untuk program kita ambil yang agak lebih makro lagi gitu. Oh, boleh. Oke, Mungkin baik. itu Bu Palbi ya. Iya, baik. Jadi begini, Belum. Bu. Ini kan tadi sebenarnya di dalam yang hasil pembahasan kami dengan Kemendagri itu, Bu, itu sudah ada level-levelnya, Bu ya. Maksudnya ini akan masuk ke dalam level kegiatan apa level indikator kinerja yang mana seperti itu. Seperti misalnya yang kayak di RPJMD ya, itu kan untuk yang UHH sama TFR ini dua ini karena cara mengukurnya juga agak ini ya kalau untuk buat teman-teman dari dinas, jadi masukkan ke dalam apa namanya indikator payung di atas yang paling tinggi seperti itu. Kemudian untuk indikator-indikator lainnya ini sebenarnya kalau dari teman-teman dari Kemendagri kemarin sudah ada kesepakatan dengan teman-teman dari Kemendagri sudah akan dimasukkan dalam level apa ya saya lupa. Tapi sudah ada kesepakatan dengan mereka. Kemudian nanti bentuknya ini Bu, dari kami ini kami sedang menyusun suratnya. Surat untuk jenis indikator wajib atau indikator mandatori yang akan kami serahkan ke apa namanya ke Kemendagri. Jadi di situ nanti sudah ada levelnya seperti apa, kemudian DO-nya seperti apa, kemudian juga ada cara pengukurannya, rumusnya, dan juga ada targetnya per daerah seperti itu Bu. Mohon maaf karena kami juga masih apa namanya musuhnya berbarengan ya antara Renstra kami, RIBK dan juga dengan apa namanya eh, mandatory indikator yang untuk teman-teman daerah seperti itu Bu.
Baik. Padahal ini kan kita di daerah juga sedang menyusun ini juga kan Bu. Jadi Betul, artinya betul. kalau Nah, kalau untuk kalau kita keselarasan, harus Bu, tadi selarasnya itu apakah memang harus sama gitu ya? Misalnya di sini di apa namanya? eh apakah misalnya kalau di sini itu ISS, di sementara di pusat misalnya levelnya di pusat itu sasaran strategis. Di daerah apakah juga harus sasaran strategis? Itu tidak seperti itu, Bu. Jadi maksudnya yang selaras itu juga bisa yang penting dimasukkan di dalam salah satu indikatornya. Apakah tadi indikator program seperti yang Bu bilang biar lebih global gitu ya, lebih di atas atau dimasukkan ke dalam indikator di bawahnya seperti itu. Itu bisa seperti itu. Itu selarasnya ya, Bu, seperti itu. Baik. Jadi boleh kami simpulkan berarti yang jelas penyelarasan ini artinya semua indikator yang diwajibkan itu tertuang dalam dokumen perencanaan. Posisinya tidak ada masalah Bu, apakah dia nanti di Betul, program maupun kegiatan tidak masalah. Karena kalau betul, kegiatan kan sudah ditentukan Bu indikatornya betul, di betul. SENJ. Baik. Mm-mm. Karena nantinya kan maksudnya gini, kami menghitung untuk capaian nasional itu kan menghitungnya dari teman-teman di daerah juga kan. Di daerah dimasukkan di dalam apakah itu levelnya indikator daerah atau indikator program. Nanti kami juga nariknya dari teman-teman daerah gitu kan, seperti itu. Baik. Terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan sebelum ke teman-teman kabupaten lagi. Kami sudah mendapatkan IKP dan IKK-nya. Namun kan ada opsi-opsi Bu. Untuk IKP-nya ada beberapa, begitupun dengan IKK-nya ada beberapa. Namun di kemarin kami sempat berdiskusi terkait IKP dan IKK. Itu ternyata ada yang menurut kami itu eh, tidak terlalu match gitu Bu. Jadi mungkin teman-teman KGMJ kemarin tuh bisa menjelaskan nanti lebih jelasnya. Apakah boleh kami itu mengcross opsi-opsi IKP dan IKK yang ada, jadi akan diambil namun berbeda dengan cascading yang sudah sempat di-share oleh Roren pada waktu itu. Mungkin detailnya dari KGM bisa menambahkan. Baik. Jadi seperti Oke, anemi dan Basi, tak insidensi. tambah ya, boleh ya? Monggo, Pak Bambang, Kemarin dari KKM menyampaikan ada yang rasanya kurang match Ya, cascading antara ISS, kemudian IKP dan IKK-nya gitu. Monggo dari ya. KKM Provinsi silakan menambahkan. Baik. Jadi tadi saya sudah diskusi dengan Bu Cici untuk cascading-nya terkait dengan SSS IKP ya. Jadi untuk stunting ini itu kan di ISS-nya prevalensi stunting. Kemudian di IKP-nya ada prevalensi wasting, ada insiden stunting. Nah, pertanyaan saya untuk insiden stunting balita ini relatif agak sulit sih untuk dipenuhi datanya. Kenapa pertanyaannya? Karena jumlah balita yang ditimbang itu setiap bulan itu nggak sama gitu. Artinya secara jumlah itu nggak sama. Sehingga untuk mencari kasus stunting baru itu kalau secara data agak sulit, kecuali jika dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga itu dalam aplikasi harus dibuat fitur yang isinya balita stunting baru atau insiden baru. Mungkin masukan saya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bisa share screen ya ini. Bisa dijadikan monggo. Belum bisa. Bentar. Belum bisa ya. Yang kedua terkait dengan sudah Pak Bambang monggo. Ya. Sudah bisa. Oke. Nah, ini. Jadi yang kedua terkait dengan ini ASI eksklusif, kemudian untuk IKK-nya ada IMD. Mungkin masukan saya secara teori maupun praktek bahwa keberhasilan ASI eksklusif itu sangat tergantung pada keberhasilan IMD. Jadi kalau masukan kami, IMD ini berada di depan, dia ada di IKP gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa kita menurunkan stunting, itu kan ada kasus yang namanya akut atau wasting. Ada juga praakut atau underweight. Nah, prevalensi underweight itu juga harus masuk di IKP gitu. Kemudian satu lagi yang belum masuk di IKK itu
ibu hamil mendapat makanan tambahan. Ibu hamil kek mendapat makanan tambahan. Itu belum ada saya lihat ya. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih. Mbak Cici, Assalamualaikum. Oke, baik, terima kasih. Mohon tanggapan dan arahan Bu Palupi. Ya, baik, tadi mungkin bisa ditampilkan tadi yang share screen-nya. Oh ya. Ya. Ya, baik. Tadi kan untuk ibu hamil yang mendapatkan tambahan ya. Makanan Ini tambahan. mungkin di 951 itu ibu hamil mengkonsumsi suplementasi gizi. Nah, ini Apakah kan sama? isinya TTD atau multiple micronutrient supplementation MMS. Oke, baik. Jadi kalau makanan tambahan sendiri kayak balita ini. Nah, ini makanan tambahan. Oke, baik ya ini. Oke, nanti akan disampaikan ke ininya Pak, ke teknisnya Pak. Oke. Oke. Saya kok ini tadi masukan saya mungkin untuk finalisasi ini perlu ngundang provinsi juga ya artinya. Biar kita nanti Pada masukan saat ini. kami mengundang semua kabupaten kota Begitu dan ya? provinsi Pak. Iya Begitu ya? Pak, mungkin Bapaknya tidak hadir waktu itu. Oke. Seperti itu. Oke ya, masih. Mungkin ini kalau pertanyaan dari kami secara umum itu apakah untuk cascading itu apakah cascadingnya harus mengikuti itu alurnya misalnya atau mungkin misalkan ada yang dirasa lebih match gitu ya oleh bidan kemudian dia seperti lintas cascading gitu misalnya 951 kemudian dia ke 8 karena dirasa lebih match menurut kondisi di sini misalnya seperti itu bisakah atau harus sesuai cascading yang di RIBK gitu? Baik, baik. Ini langsung saya jawab aja ya. JJ. Oke, baik. Sebenarnya diharapkan memang sesuai cascading Bu ya. Tetapi kalau memang dirasakan bahwa itu lebih match lintas cascading gitu, itu tidak masalah karena kami sendiri seperti tadi saya sampaikan ada indikator yang di RPJMN kami itu levelnya ISS itu kami tempatkan di IKP di tempat kami. Jadi memang tidak ini. Yang penting pada saat dia pengukuran ke atas itu kami bisa mendapatkan datanya. Oke. Karena nanti kan yang akan mengcompile semuanya kan pasti teman di pusat ya untuk itunya. Oke. Seperti itu. Bu Palupi, kami izin bertanya dan juga memastikan kembali begitu. Jadi jika semisal di indikator program kami itu kami menggunakan ISS RIBK begitu ya. Terus kemudian di indikator kegiatan kami menggunakan IKK dan itu melewati IKP. Jadi IS langsung KK gitu. Itu apakah Bu atau harus ada jembatan IKP-nya begitu Bu? Oh, baik. Ya, kalau secara mekanisme dari Bappenas ya, kalau kami dipusatkan dari Bappenas ya, kan kalau ini sebenarnya kan satu hierarki turunan gitu. Kalau ada kakek di bawah, kakek nenek, di bawahnya pasti ada ayah ibu, di bawahnya lagi ya pasti ada anak-anaknya, di bawahnya lagi ada cucu-cucunya seperti itu. Kan nggak mungkin tiba-tiba dari kakek tiba-tiba langsung ke anak tanpa ada ayah atau ibu. Jadi memang kalau seandainya dan ini kalau di kami kan ada aplikasinya di Krisna ya namanya Krisna Renja itu kami memang tidak mungkin IKK itu berdiri sendiri. Jadi harus ada IKP-nya. Jadi dari ISS pasti ada IKP, kemudian baru ada IKK dan di bawahnya itu baru ada kegiatan itu kalau di tempat kami itu rincian output atau RO dan komponen-komponennya. Seperti itu, Bu. Oh baik, satu lagi Bu. Jadi misalnya kita memerlukan, kami kan kalau di saat ini yang bisa diutak-atik untuk indikatornya itu hanya untuk indikator program dan juga indikator kegiatan begitu Bu. Nah ini apakah karena kami tidak memungkinkan untuk mengganti begitu untuk indikator di sub kegiatan karena itu adalah given begitu informasinya dari Kemendagri. Nah yang kami bisa adalah utak-atik di program atau masuk di kegiatan. Apakah boleh misalnya seperti di program menggunakan ISS misalnya, nah kemudian di kegiatan kita pakai IKP sekaligus IKK-nya juga ada di situ, itu apakah boleh ya Bu? Atau harus hierarki misalnya di kegiatan dan nanti IKP-nya di program, IKK-nya harus di kegiatan, atau bagaimana? Itu apakah diperbolehkan jika misalnya entah ISS dan IKP ada di dalam satu indikator program
dan IKP IKK ada di satu indikator program, misalnya di dalam indikator kegiatan begitu Bu, apakah Oke, itu baik. diperbolehkan ya? Baik, ini saya kurang tahu Bu ya kalau untuk hierarkinya di daerah seperti apa gitu ya, karena belum melihat apa SPD-nya itu. Tetapi ini kan memang kami sedang usahakan Bu dengan teman-teman Kemendagri itu nanti ini kan apa indikator ini akan dimasukkan ke dalam apa ya SIPD ya kalau buat teman-teman daerah ya. Jadi Betul. nanti levelnya di situ akan kelihatan mana yang level program, kemudian mana yang level indikator di bawahnya. Tetapi kalau tadi pertanyaan Ibu kalau secara apa namanya aturan dari Bappenas ya eh, dari atas program, kemudian itu ada di bawahnya itu ada sasaran program, ada indikator programnya, IKP-nya, kemudian di bawahnya juga harus ada indikator kinerja kegiatannya. Nah, kalau seandainya dia dari IKP itu langsung lompat ke apa namanya kayak komponen ya seperti itu di cantolannya apa di bawahnya sebelumnya itu apa gitu loh. Jadi belum ada indikator di bawahnya IKP-nya. Itu kalau secara kami di pusat ya seperti itu. Baik, 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 terima kasih. Jadi memang harus sesuai dengan hierarki. Ada hierarkinya kan. Maksudnya kalau ada program, di bawahnya ada kegiatan, di bawahnya lagi ya di bawah program itu berarti ada indikator kinerja program, di bawahnya kegiatan ada indikator kinerja kegiatan. Nah, baru di paling bawah atau yang grassroots-nya itu ya tadi apa komponen-komponen atau apa namanya kalau di detail-detail ininya lah apa namanya teknisnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Mohon izin, Ya, ini ada dua lagi nggih Bu dari Dinkes Kabupaten Blitar. Monggo yang raise hand. Dinkes Kab Blitar. Apakah masih atau Dinkes Kota Batu dulu? Kok masih bergabung? Ini Blitar raise dulu, hand. Blitar dulu ya. Oh, nggih, Blitar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Bu, hanya curhat saja nih Bu. Curhat. Dari mendengar dari paparan dari awal, kelihatannya kita juga harus menyesuaikan diri. Artinya Kementerian Kesehatan juga harus menyesuaikan diri dengan Inmen gitu. Ketika di Inmen, karena di Inmen itu eh, apa tindak lanjutnya nanti pasti di SIPD. Dan itu ya. kalau sudah di SIPD, kita nggak bisa ngerubah-ngerubah kalau itu sudah taggingan. Tidak bisa nambah atau ngurangi. Nah, oleh karena itu mungkin yang di RIBK itu juga harus menyesuaikan hal itu. Biar di kita eh, tentang indikator program kegiatan dan subkegiatannya nanti bisa selaras. Sekalian dengan eh, DO dan formulasi perhitungannya. Seperti itu tadi, utamanya yang indikator keluarga sehat. Nah, karena kemarin kan kita diskusi di internal kita juga sama dengan yang di yang lain. Artinya mereka loh sudah menganggap itu sudah selesai. Padahal kalau kita lihat komponen 12 indikator keluarga sehat, itu loh kita tetap melakukan. Nah, nanti bagaimana proporsi penghitungannya, bagaimana DO-nya, barangkali Kementerian Kesehatan sudah bisa eh, memberikan formulasi perhitungannya dan DO-nya yang lebih jelas tidak terpaku pada aplikasi yang kemarin-kemarin itu. Tuh, yang kedua, ada satu indikator yang prevalensi TB. Ya, di situ sejak lama itu kami bertanya pada teman-teman di sini di programmer itu tidak mau memberikan angka karena bertanya ke provinsi pun provinsi tidak menetapkan angka, tidak bisa kecuali itu hanya dari Kementerian Kesehatan untuk prevalensi TB, insiden TB. Nah, padahal kalau kita lihat insiden TB per 1.000 penduduk, mestinya kan ya bisa, per wilayah itu bisa mestinya. Tetapi kenapa tidak diperkenankan hal-hal seperti itu? Kalau rumusannya jelas, kan ya sebetulnya tidak masalah bisa memberikan angka. Gitu.
Di Inmen memang tidak ada itu juga, di Inmen tidak ada. Apakah itu juga tetap kita cantumkan? Kalau kita tetap dicantumkan, kalau menurut kami ya itu nanti di kegiatan UKP UKM harus ada itu ano, apa prevalensi insiden TB itu. Saya rasa itu saja yang jelas untuk Inmen karena sudah ditetapkan ya sepertinya kok nggak bisa diutak-atik. Kita saja yang harus menyesuaikan hal itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya seperti ini Pak, kalau untuk Inmen-nya memang sudah ditetapkan, tapi kemarin kami berkoordinasi dengan Kemendagri untuk indikator yang kami indikator dari Kementerian Kesehatan yang menjadi mandatory bagi teman-teman di daerah itu nanti akan dimasukkan di dalam lampiran Inmen Pak. Jadi kami sekarang sedang dalam proses penyusunan surat untuk menyampaikan indikator apa saja, kemudian DO-nya, kemudian cara perhitungannya, serta target per provinsi yang nanti akan kami yang akan oleh Kemendagri akan dijadikan lampiran di dalam Inmen tersebut, Pak. Seperti itu, Pak. Berarti harapan Masalahnya di kami, wilayah itu iya, sama Bapeda sudah ditunggu jadi ini iya. Iya, tidak menunggu minggu. Ini justru betul, hari Pak. jam Betul, Pak. gitu. Ya, kalau nunggu yang di kementerian terbitnya masih ke presiden, masih ke sekretariat, masih lama itu katanya tadi kan Juni apa Juli tadi informasinya. Juni sih kalau Jatim. Kan Yus Artinya sudah Mei sudah keburu harus keluar di sini. clear. Iya, sudah harus clear. Seperti itu, Pak. Iya. Harapan kami ini ya Bu, berarti kami semua di Indonesia ya berarti ya mungkin bisa disegerakan Iya betul Bu. untuk di Karena launching. kami kayak seperti ini juga Bu. Karena kami sendiri juga terkendala kan. Kami kan untuk Renstra kami sendiri kan 2024-2029 Bu ya. Harusnya kan memang sudah terbit ya. Dan Renstra kami juga masih dalam rancangan dan Insya Allah nih pagu indikatif keluar dari Bappenas. Ini Renstra kami Insya Allah juga terbit. Jadi kami bisa menyesuaikan semua apa yang ada di Renja kami, indikator-indikatornya dengan apa yang telah ditetapkan di dalam Rensas. Kami juga kejar-kejar terus nih Bu. Seperti itu Iya, 3 baik, yang terima kami kasih Bu. kerjakan. RIBK, Dan kemudian Inmendagri sama Renstra. terima kasih Bu Alpi. Iya, Kemudian harapan sama-sama. kami yang lainnya itu karena memang di Inmen ada perbedaan sih Bu dengan RIBK nanti Betul. mungkin di pusat merapat ya sehingga ya indikator yang sebenarnya sama targetnya misalnya terkait perbekalan kesehatan itu kan berbeda antara Betul. Inmen dengan RIBK. Harapannya bisa Kemendagri bisa mengambil apa yang memang Betul. sudah disusun oleh Kemenkes kan kalau Betul. sudah di Kemen kan lebih mudah bagi di Betul. daerah untuk mencapainya gitu. Iya betul Ibu. Jadi memang dalam minggu-minggu terakhir ini kami hampir dalam seminggu itu bisa 2 atau 3 kali ketemu dengan Kemendagri Bu untuk membicarakan ini dan kita Ya, juga alhamdulillah. memohon bantuan teman-teman dari Kemendagri untuk bisa memasukkan ke dalam SIPD supaya lebih mudah ya buat teman-teman daerah juga gitu dan lebih mudah mengukurnya juga seperti Ibu. Nah, sekarang ini tahapan kami terakhir adalah kami sedang menyusun suratnya Bu. Suratnya kemarin pembahasannya sudah nih Bu, kesepakatannya sudah. Jadi tinggal kami menyusun surat resmi dari Kemenkes untuk Kemendagri. Jadi bisa langsung dimasukkan ke dalam lampiran dari Kemendagri dan juga masukkan ke dalam SIPD-nya seperti itu Bu. Bismillah, semoga cepat Bu. Iya, siap, terima kasih. Terakhir Ibu, ini ada dari Dinkes Kota Batu ya. Terakhir Bapak Ibu. Monggo Dinkes Kota Batu. Selamat siang. Iya. Iya, siang. Iya, Monggo, monggo langsung Bu. aja. Siang Ibu. Ini ada titipan pertanyaan, Bu. Kemarin kan sempat rapat dengan Rakotek Provinsi, nggih. Nah, ini kan, Putus-putus dari Batu. halo. Iya, kedengaran. Kemarin sore kan dari bagian perencana sudah rapat dengan Bapeda. Nah, indikator outcome prioritas itu kan harus masuk indikator program Bu. Sedangkan outcome prioritas itu tidak selaras dengan Imendagri 2 tahun 2025. Dan outcome prioritas itu disepakati masuk program UKM UKP. Niku pripun nggih?
Waduh. Izin ya Bu ya untuk kalau sementara yang kami dapatkan nih informasi yang kami dapatkan dari apa namanya Kemendagri untuk yang apa namanya program-program kesehatan itu ada masuk ke 4 program ini, Bu. Yang pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, kemudian juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, kemudian sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, serta akreditasi pelayanan kesehatan. Ini yang kami dapatkan dari hasil rapat dengan Kemendagri, Bu. Seperti itu. Berarti untuk indikatornya harus masuk semua ini, Bu. Indikatornya diharapkan masuk semua, Bu. Seperti itu. Untuk yang Rensa ya, Bu. Ini kan Iya. dibedakan. Ada yang Rensa, ada yang RPJMD. Seperti itu. Oke. Nggih, baik. Insya Allah sementara cukup dulu nggih Bapak Ibu, rasanya memang masih kurang nggih, tapi mungkin mohon izin Bu Palupi nanti di kesempatan lain kalau boleh kami berkonsultasi Boleh, karena boleh, kami mungkin silakan. juga masih berproses dan teman-teman Benar. di program mungkin merapat juga di dirjennya masing-masing nggih Bu terkait Iya, hal-hal teknis seperti itu. betul. Karena memang kalau untuk teknis, Bu izin kalau untuk teknis kan kami sendiri kan, maksudnya yang menetapkan target, kemudian cara perhitungan kan juga dari teman-teman teknis kami ya di Nggih, nggih. Kemenkes ya, bukan dari Roren ya, seperti itu. Nggih. Baik, terima kasih. Insya Allah sementara kami cukupkan. Jih, Ibu terima kasih banyak, Bu Palupi dan juga dari Bapeda Provinsi dan Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya izin saya kembalikan ke MC. Bisa lo mau tanya juga. Bu. Tes, tes. Tes, Bapak Ibu, demikian tadi telah kita ikuti materi yang sudah dari tadi pagi. Ini materi sudah hampir berakhir dan untuk selanjutnya kami mohon kepada Ketua Tim Kerja Penyusunan Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Bapak Yudi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tami. Dengar suara saya? Kedengeran, Pak. Dengar ya yang di Jelas. Zoom? Baik. Ini sebelum tutup ini, saya mau nanya ke Bu Palupi nih. Ini kan kami pernah dikirimi ini ya, terkait dengan DO pengukuran target. Apakah itu masih bisa kami koreksi ya, kami beri masukan, atau kapan terakhir ya? Ini untuk apa Pak? RIBK Palupi. atau RIBK ya Pak? RIBK, Indikator, ya. RIBK ya. Kami dapat dari Mbak Gali itu ya, ada dari indikator Mbak Gali ya. DO perhitungan sama target. Baik, ya. Untuk Itu masih bisa sementara, diberi masukan atau sudah final tuh ya? Masih. Tunggu, ini indikator yang masuk ke dalam Rensa ya Pak? Atau indikator RIBK secara keseluruhan yang dikirim Mbak Gali? Keseluruhan, kami diberi keseluruhan. Di keseluruhan, Oh, yang keseluruhan ya, yang ada 42 indikator ya Pak? Iya, ada rumus perhitungan sama target itu. Baik, jadi kalau untuk indikator RIBK dan cara perhitungan maupun definisi operasionalnya itu tadi menurut arahan Ibu Karo, kami sudah tidak menerima masukan lagi Pak, sudah tutup iya. Pak seperti itu, ya apa, karena nanti nggak jadi ya, Pak, ya. Mohon maaf. Iya, ya. Ya, nggak apa. Baik, Bapak sekalian, terima kasih ya, Bu Palupi, Mbak Irinda, dan teman-teman ya, tadi dari Dinas Kota, Rumah Sakit, juga teman juga tim Rensa Dinkes Jatim ini ya. Alhamdulillah masih setia nih menunggu. Memang ini semua masih berproses ya ini ya. Kita ada yang saling menunggu ya ini ya. Terutama RBK ini, ditunggu ini kapan ini ya. Disahkan sehingga yang lainnya mengikuti ini ya. Jadi RBK memang ditunggu-tunggu ini. Pak Ci ada tanya nih, sudah nanya Pak Ci tadi. Nanya tadi yang, nah tadi ada perbedaan nih Bu Palupi ya. Di RBK kan 25 sampai 29. Sedangkan di RBK kami 25 sampai 30. Nah itu bagaimana nih? Mau ingat ini, nggak apa-apa itu. Ada selisih 1 tahun ini. Ya Pak, kan masa 1 tahun itu biasanya masa peralihan ya Pak ya. Masa peralihan itu kan kita juga mohon maaf nih kami di pusat juga kan yang untuk tahun 2024 ini 2025 ini kan merupakan peralihan ya Rensa lama dengan Rensa baru
dari Rensa yang 2024 kemarin dengan Rensa baru yang 2025. Jadi sementara kami masih menggunakan Rensa yang lama, tapi kami juga berproses untuk Rensa yang baru seperti itu. Jadi kalau untuk Enggak, masa ini untuk RIBK, periodenya. kalau untuk RIBK kan Enggak. memang hanya untuk 5 tahun ya Pak ya, sampai 2029. Nanti kita tidak tahu lagi nanti kebijakan ke depannya seperti apa. Apakah nanti ada atau tidak? Karena memang masih dimungkinkan untuk Ya, ya. perbaiki atau diupdate seperti itu Pak. Iya, iya. Ini Mbak Irenda ya, kalau di RPJM ini kan 25 sampai 30 ya. Oh ya. Baik, Bapak sekalian, selagi terima kasih ya atas masukannya. Dan ini tadi Bu Palupi, Mbak Irenda, jangan bosan-bosan kalau kami akan konsultasi. Juga mungkin dari teman daerah langsung konsultasi, silakan ya, dari Dinas Kesehatan maupun rumah sakit. Kita bisa ini, supaya nanti kita benar-benar kita bersama ya, hasil diskusi, sehingga kita bisa merasa memiliki, karena kita sudah berproses sejak awal ini. Ya, baik, terima kasih dan kami mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Mohon maaf ini Pak Sekdi nggak bisa menutup, kami wakili. Kita sama-sama dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara hari ini kita tutup. Saya kembali ke Bu Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara kita, yaitu Rapat Penjelasan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan Rencana Induk Bidang Kesehatan. Terima kasih atas kehadirannya. Ini mungkin kami akan berpantun. Hari Kamis tidak turun hujan. Cakep. Musim panas menambah kering dedaunan. Bersama-sama, marilah kita wujudkan keselarasan Rensra dengan rencana induk bidang kesehatan. Cakep. Baik Bapak Ibu, terima kasih.